Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Misang Soleh dan Solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita masuk ke bab 2 ya. Tentang apa ya bab 2? Tentang surat An-Nas dan Al-Asr. Miss yakin anak-anak Miss sudah semuanya hafal surat An-Nas dan Al-Asr. Ya, simak video ini anak, didengarkan surat An-Nas yang akan diputar di video ini. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wal nas, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, kalian sudah mendengarkan videonya, bacaan surat An-Nas dan juga artinya. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan apa itu arti dari surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas ada di dalam Al-Quran, surat yang ke-114. Terdiri dari 6 ayat. Ada 6 ayatnya. Termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Jadi golongan surat itu dibagi menjadi 2, ada Makkiyah dan juga ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu yang diturunkan di Mekah, tapi kalau Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Nah, surat An-Nas ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Makna yang terkandung dalam surat An-Nas. Yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, hati-hati dengan bisikan setan ke dada manusia. Jadi, surat An-Nas ini berisi tentang berlindung kepada Allah dan juga hati-hati dengan bisikan setan ke dada manusia. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu membujuk manusia berbuat dosa. Lalu bagaimana ya caranya berlindung kepada Allah? Yaitu dengan 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Yang kelima, berteman dengan orang-orang baik. 5 cara ini adalah cara agar kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu membujuk manusia berbuat dosa. Oke, sekarang kita dengarkan surat Al-Asr ya. Yang sudah hafal boleh diikuti.
Pagi Maha Penyayang. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Alhamdulillah sudah didengarkan surat Al-Asr beserta artinya. Surat Al-Asr artinya adalah demi masa atau demi waktu. Masa dan waktu sama ya nak artinya. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103. Kalau Anas tadi ke-114, kalau Al-Asr ke-103. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Makna yang terkandung dalam surat Al-Asr atau isi dari surat Al-Asr. Yang pertama, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Gimana sih caranya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, beribadah kepada Allah. Gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Rajin belajar. Membantu orang tua. Istirahat dan bermain yang cukup. Tidak boleh berlebihan. Yang kedua, beriman kepada Allah. Isinya ya nak, isi dari surat Al-Asr, yang pertama menggunakan waktu sebaik-baiknya, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga beramal saleh. Contohnya, beramal saleh itu adalah 1. Bersikap baik dan ramah kepada setiap orang. Yang kedua, saling menolong dengan sesama. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Ini adalah contoh amal soleh. Kemudian isi dari surat Al-Asr lagi. Yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang terakhir, saling menasehati dalam kesabaran. Alhamdulillah, jadi kalian sudah tahu ya isi dari surat An-Nas dan juga surat Al-Asr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.